Halo semuanya, sambil menunggu yang lain, ketemu lagi hari Selasa bareng aku, Saskia Aulia Prima. Sehat alhamdulillah ya Zit Ilham, thank you. Jadi hari ini seperti minggu lalu kita mau ada sesi tanya jawab karena banyak juga nih pertanyaan-pertanyaan di komen yang aku nggak bisa jawab. Tapi sebelumnya, bagi yang pertama kali ada di sini datang ke live Tiga Generasi, terima kasih. Perkenalan dulu, nama saya Saskia Aulia Prima atau bisa panggil Saski. Saya adalah seorang psikolog anak dan keluarga dan juga co-founder dari Tiga Generasi. Nah, Tiga Generasi itu sebenarnya apa? Tiga Generasi itu klinik psikologi. Jadi kami isinya banyak banget psikolog-psikolog, mulai dari yang bisa nanganin anak, kemudian problem dewasa, problem pernikahan, kemudian juga mungkin problem tumbuh kembang anak. Dan gak cuma problem sih, kalau misalnya ada yang mau tanya lebih ke pengen tahu anaknya minat bakatnya apa, atau gimana sih caranya melakukan pengasuhan dengan lebih tepat, atau mungkin mau konseling persiapan pernikahan juga bisa sama psikolog-psikolog di Tiga Generasi. Nah, aku nggak sendiri sebenarnya di timnya, walau mungkin kalau ada yang sering lihat VT-nya Tiga Generasi isinya banyak kan aku ya gitu, tapi ada beberapa lagi nih. Ada satu lagi partnerku namanya Mbak Putu, Mbak Putu Andani, ada beberapa VP-nya. Ada Mbak Fatia juga yang sekarang sambil kerja juga di Amsterdam. Jadi mungkin nanti kapan-kapan kita bisa live bareng sama Mbak Fatia. Terus juga ada Mbak Uwi dan ada banyak banget sih psikolognya. Teman-teman boleh cek ke Instagramnya Tiga Generasi @tiga generasi juga. Di situ banyak postingan tentang parenting juga dan banyak list tentang psikolog-psikolog kami itu siapa aja. Selain itu juga kita punya satu cowok di VT-VT kita nih, namanya Mas Didit Harsanto. Mas Didit ini sarjana psikologi juga yang kerap kali kita berusaha berbagi tentang peran suami dan ayah di pernikahan gitu. Nah, hari ini nanti santai aja sambil aku ngetik-ngetik dan baca-baca. Kalau ada yang mau tanya terkait pengasuhan anaknya, nanti aku jawab atau aku jawab juga pertanyaan-pertanyaan sebelumnya nih yang udah masuk gitu. Jadi silahkan kalau ada yang mau tanya dulu sambil aku tunggu, sambil aku cerita-cerita. Jadi belakangan sebenarnya kita lagi tim Tiga Generasi itu lagi ngeluarin konten tentang parenting burnout yang lumayan dapat sambutan cukup hangat dari teman-teman orang tua sekalian. Parenting burnout itu apa? Jadi sebenarnya parenting burnout ini sendiri adalah stres berkepanjangan yang dialami oleh orang tua gitu. Yang mungkin kalau ada beberapa teman di sini yang sering dengar kata burnout atau kayak kebakar gitu ya. Nah, burnout itu sebenarnya biasanya dengernya kalau di area kita bekerja gitu. Jadi workplace burnout atau job burnout, tapi ada juga academic burnout biasanya buat lagi sekolah, atau juga si parental burnout ini. Nah, parental burnout ini sebenarnya yang tadi aku sempat mention sebelumnya atau sempat bilang sebelumnya, kondisi kita mengasuh dan lelah banget, udah kelamaan lelah karena mengasuh. Nah, ini tuh banyak faktor-faktornya gitu. Ada yang karena memang ketika ada beberapa kondisi di mana parenting burnout ini ciri-cirinya tuh kayak apa aja. Nah, ciri-cirinya tuh yang pertama, kalau hai Mas Zohri. Jadi ciri-ciri yang pertama adalah kalau misalnya kita ternyata capek banget nih, lelah aja secara fisik dan mental ketika menjalani pengasuhan. Jadi spesifik di kita mengasuh anak. Kemudian juga sebelumnya kita merasa nggak apa-apa nih jadi orang tua, tapi belakangan atau tiba-tiba kita ngerasa peran kita atau cara kita mengasuh itu nggak menyenangkan atau nggak sebagus sebelumnya. Jadi kita kehilangan kepercayaan diri dalam mengasuh anak. Iya, itu suara ketikan suamiku, maaf ya sedikit. Nah, kemudian yang ketiga adalah perasaan bahwa kita ini nih, kita capek banget, jadi nggak ngerasa kita seneng gitu menjalani proses pengasuhan. Terus yang terakhir, kita jadi nggak kepingin ada deket-deket atau berinteraksi sama anak kita gitu. Jadi itu tadi adalah 4 ciri-ciri umum yang sebenarnya terjadi nih kalau kita mengalami parenting burnout. Karena banyak banget yang ada VT aku duet itu banyak yang cerita kalau mengalami hal serupa gitu. Dan parenting burnout ini tuh ada beberapa orang tua yang memang
atau stres berkepanjangan dalam pengasuhan yang memang rentan nih terkena situasi parenting burnout ini. Jadi yang pertama tuh orang tua atau ibu ya biasanya, tapi bapak juga bisa kena, yang kepingin banget menjadi orang tua sempurna gitu. Terus orang tua yang seseorang yang kita tuh cemasan sama sesuatu, semuanya tuh kayak semuanya dipikirin seperti kesalahan aja gitu yang kita lakukan. Kemudian juga kalau nggak ada support atau dukungan dari suami atau dari istri atau dari keluarga besar gitu, jadi kurang dukungan banget. Terus kurang pengetahuan mengenai gimana sih caranya melakukan proses pengasuhan gitu. Makanya 3 generasi sendiri juga kita berbagi banyak sih tentang tips-tipsnya dari sisi teoretikal dan praktikal pada saat kita praktek, termasuk ke anakku sendiri dan ke anak teman-teman kami yang ada di 3 generasi. Kemudian juga biasanya yang punya anak berkebutuhan khusus juga lebih rentan mengalami parenting burnout ini sendiri, dan orang tua yang punya kerjaan part-time juga tapi mengasuh juga gitu. Jadi ini orang tua yang dengan ciri-ciri tadi biasanya rentan terkena stres berkepanjangan menjadi orang tua, tapi juga nggak menutup di luar ciri-ciri yang tadi bisa banget kita mengalami kelelahan sebagai orang tua. Oke, tadi aku lihat udah ada pertanyaan masuk, sebentar aku cek dulu. Dari Ibu Neneng Tri gitu ya. Tadi pertanyaannya, gimana caranya mengatasi anak tantrum yang suka mukul dan nendang-nendang, dan gimana caranya mengelola emosi ortu? Ini pertanyaan yang sering banget ditanya dari pertama kali kita live atau bahkan pertama kali kita membuat VT-VT ya tentang tantrum itu sendiri gitu. Jadi yang perlu diketahui kalau cara mengatasi, yang penting tahu dulu bahwa tantrum itu fase yang wajar ya untuk anak 1-4 tahun, asal dia nggak berlebihan, maksudnya nggak menyakiti diri sendiri, nggak terus-terusan menyakiti orang lain atau merusak lingkungan. Kemudian juga dia berlangsungnya tuh nggak lama, nggak lebih dari 30 menit setiap episode untuk dia bisa menenangkan diri setiap sekali dia tantrum ya. Kemudian juga nggak sering-sering banget gitu, jadi kayak kalau seminggu 5 hari dia sering, mungkin masalahnya bukan tantrum gitu. Nah, cara mengatasinya kalau tantrumnya mukul dan nendang gitu, nah ini juga terkait dengan kontrol diri anak yang masih sedang berkembang. Jadi anak seusia di bawah 4 tahun tadi tuh masih banyak perkembangan secara emosi gitu. Jadi belum bisa, kalau gemes, kalau kita kan sebagai orang dewasa atau anak yang lebih besar ya seharusnya 4 tahun ke atas tuh, ketika dia marah dia udah bisa bilang aku marah sama kamu gitu, atau aku pingin mukul, tapi dia nggak jadi mukul, dia bisa ngomong. Tapi di bawah usia segitu itu masih kurang terkontrol. Nah caranya gimana? Berarti dari awal kita harus latihan nih mengenalkan emosi dulu ke anak. Jadi ini latihan ya, bukan yang pada saat dia mukulnya gitu. Ini preventifnya, pencegahannya, atau yang bisa kita lakukan setiap hari. Jadi kita bisa mulai ajarin anak untuk jenis-jenis emosi yang utama aja, kayak misalnya sedih, marah, kemudian senang gitu ya. Nah itu untuk anaknya ketika dia punya perasaan gak enak, dia bisa menyebutkan, aku marah, aku sedih, dan kita bisa bantu ngomong. Jadi kayak biasanya kalau anak aku kalau lagi marah gitu, aku bilang, namanya Saga kan, Saga marah ya gitu. Atau dia kadang-kadang sekarang udah bisa bilang, usianya sekarang 2,5 tahun, dia udah ngomong sendiri kayak, Mami Saga kecewa Mami. Nah ketika dia bisa ngomong, keinginan dia untuk pukul dan nendang tuh agak berkurang, walaupun kadang-kadang masih kelepasan, masih kadang-kadang dia juga gitu. Dan tapi pertama itu dulu, kita ajarin label-label emosinya, entah dari gambar kartu, entah dari emoticon, atau dari buku-buku bacaan, itu juga bisa supaya dia kenal labelnya. Yang kedua, ini kalau suka mukul dan nendang, kita juga cek lagi di rumah ada yang kayak gitu atau enggak. Kalau enggak ada, berarti emang lagi fase tumbuh kembangnya dia. Dan kalau aku mengarahkan dia untuk mencari tempat yang aman. Jadi kayak ada safe place-nya yang dia boleh mukul atau boleh nendang. Tapi biasanya yang barang yang aman, kayak guling atau bantal buat samsak dulu nih dia pukulin gitu. Nah terus juga aku ini sistem terakhir tuh kayak sistem hitung. Jadi aku yang menghitung, jadi aku bilang, Mami tunggu ya sampai 10, nanti kalau udah selesai 10 marahnya turun ya atau nangisnya turun ya. Jadi aku kayak 1, 2 atau hitung mundur. Walaupun setelah sampai 10 juga kadang-kadang anaknya masih marah, tapi paling enggak dia punya waktu tuh untuk berusaha menenangkan dirinya kembali. Nah setelah kayak pokoknya yang penting adalah kita bikin tenang dulu. Kalau udah tenang, baru kita bisa sebut perasaannya, kemudian kita bisa minta
untuk tadi tanya, tadi kamu kecewa ya, tadi kamu sedih ya, kamu marah ya. Abis itu baru kalau misalnya tadi marah, kita bisa ngapain ya selain mukul, diskusi, dan diulang-ulang. Jadi tidak ada kabar baik untuk pengulangan terhadap anak sampai kapan, tapi memang selalu diulang-ulang kayak gitu. Jadi tadi bisa dicoba dulu ya ibu gitu untuk dan itu jangka panjang banget karena anakku juga sempat di fase dan masih kadang yang mukul gitu. Kebetulan nggak semua ibu-ibu anaknya tuh kayak gitu. Jadi kalau yang kayak gitu tadi bisa dilakukan dengan cara yang tadi. Halo, salam kenal juga Ibu Agustia Nuraini dari Jakarta. Aku juga dekat Jakarta, Bintaro. Nah, ini ada pertanyaan lain lagi dari Winterwood. Gimana caranya mengatasi anak yang selalu bilang tidak dan menolak padahal sebenarnya dia mau? Aku perlu informasi juga ini di anak usia berapa dia bilang tidaknya, karena memang ada fase anak emang suka ngomong enggak gitu. Dan ini di usia berapa, aku nanti kalau boleh di komen lagi biar aku bisa lebih jelas. Terus Just Ordinary Me, Ibu Just Ordinary Me, gimana cara mengatasi anak yang suka ngambek, marah, atau menyendiri jika dia tidak diturutin? Prinsipnya gini sih, ketika anak dia punya perasaan gak nyaman, dia kesel segala macem, kita lihat anaknya, tipe anak yang kita bisa langsung misalnya kayak peluk atau aja ngomong, atau kita kasih dia waktu. Kalau anak aku tuh misalnya dia jatuh ya atau kesel gitu, dia juga maunya dia nggak mau diurusin gitu, dia marah. Tapi jadi kalau dideketin dia malah makin marah gitu. Nah, jadi biasanya aku bilang ke dia, kan dia masih kecil juga kan, 2,5 tahun gitu. Jadi aku suka bilang ke dia, ya udah kalau masih marah nggak apa-apa, tapi nanti mami di sini ya. Kalau udah nggak marah, mami baru datang lagi. Jadi dia tetap lihat aku. Fungsinya apa? Supaya anaknya tahu kalau dia lagi ngambek atau nyebelin, kan sebenarnya dia juga sedikit butuh perhatian ya, tapi belum siap gitu untuk ngomong sama kita. Dia tahu kita tuh di situ gitu. Jadi bukan yang kayak kita, kamu ngambek aku tinggal aja, aku diemin. Yang penting kita bilang dulu ke dia kalau kita ada, kalau kamu mau butuh waktu menenangkan diri nggak apa-apa gitu. Nah, nanti begitu udah agak dia lirik-lirik atau begitu dia udah kayaknya agak tenang, aku biasanya masuk nih, datang, kenapa marah ya sama mami gara-gara ini gitu. Kita kan bisa mengira-ngira kira-kira dia kenapa gitu. Atau kita kalau nggak tahu banget gitu, kita kenapa marah ya kamu, sebel ya, aku lihat kayaknya kamu sebel deh, mama lihat kamu kayaknya sebel, kira-kira sebelnya kenapa gitu. Nah baru kalau dia udah tenang tuh baru bisa diajak ngobrol, karena kalau orang nggak tenang kita ajak ngobrol yang ada kita sama-sama berantem. Nah kalau udah baru deh prinsipnya diskusi lagi gitu. Dan kita perlu tahu juga sih sebenarnya tidak diturutinnya ini kalau ngambek apa yang tidak dituruti gitu. Dan kalau ini bagian dari pendisiplinan yang baru, misalnya sebelumnya karena diturutin dia jadi tahu gitu caranya dia ngambek supaya diturutin. Nah ini juga harus ada proses pendisiplinan yang baru gitu. Makanya kalau udah agak lebih gedean kita bikin aturan. Sebenarnya seanak aku juga udah bisa sih, bisa aku bikin aturan kalau misalnya kamu mau sesuatu gitu, misalnya kamu mau atau segampang kalau kamu lempar mainan, berarti mainan ini baru bisa dimainin besok ya gitu. Jadi ada aturan yang disepakati di depan bersama. Kalau lebih gede sih, kalau lebih kecil susah ya kesepakatan, tapi kalau lebih gede kita bisa bikin aturan bareng kapan-kapan aja dan bagaimana aja sanksinya. Bukan sanksi sih, tapi konsekuensinya kalau dia nggak mengikuti aturannya gitu sih biasanya. Jadi emang kalau anak tuh beda-beda, ada yang bisa kita langsung kita samperin, ada yang kita diemin dulu tapi kita kabarin, nanti ada yang kita samperin dulu dia baru agak tenang, ada yang dia nyamperin kita. Dipilih aja, dilihat lagi masing-masing anaknya lebih pas yang mana. Wah makasih banyak sekali pertanyaannya. Oh tadi Ibu Winterwood 21 bulan ya kalau nggak salah umurnya. Nah kalau 21 bulan ini kurang lebih kan seanak aku. Itu memang lagi kayak begitu. Jadi dia emang lagi sering banget ngomong enggak gitu padahal mau gitu ya. Kalau kayak gitu kita bilang aja, oh lagi nggak mau ya gitu, ya udah nggak apa-apa. Nah sebenarnya kalau kita ngulang, ini kan banyak banget kalau aku ngomong tuh aku memberitahukan kita ulang aja dia ngomong apa, atau kita ulangi aja dia perasaannya apa. Kenapa? Karena kalau diulangin, kalau misalnya kita bilang kayak tapi kan sebenarnya kamu mau, dia makin enggak. Tapi kalau kita kayak oh kamu nggak mau ya gitu, nah dia diem kan biasanya. Atau kayak oh kok lain nih respon ibunya gitu. Atau kalau anakku kayak iya nggak mau gitu, oh ya udah nggak apa-apa kalau nggak mau gitu. Jadi fungsinya adalah menyampaikan ke dia kalau dia maunya begitu, kita setuju juga, kita mengerti juga dia kebutuhannya apa gitu. Dan ya kalau ini nggak krusial, emang itu lagi fase perkembangannya aja Bu, emang suka banget ngomong enggak. Kenapa? Karena
mereka itu di usia-usia segitu sampai sekitar 1,5 tahun ya, sampai 1 tahunan kadang, sampai sekitar 3 tahunan itu lagi tumbuh rasa inisiatif dan kemandiriannya. Jadi dia lagi pingin banget dan juga lagi pingin banget memutuskan sesuatu sendiri. Jadi harus beda aja gitu, harus kayak biasanya kan kita yang kasih gitu kan, kayak dulu kan ASI kita yang kasih, tapi sekarang aku berdaya, aku mau tahu kalau aku ngomong enggak kira-kira lingkungan aku kayak gimana gitu. Jadi itu yang sedang dialami mereka, itu sebenarnya pertanda baik juga, cuman kadang bikin kita sebagai ibu-ibu tarik nafas juga ya, karena nggak tahu maunya apa, jadi semua hal diomelin sama dia, dikasih ini nggak mau, dikasih itu nggak mau, itu karena dia lagi proses belajar untuk menentukan pilihannya sendiri, dan kadang-kadang dia juga bingung. Kita aja orang dewasa suka bingung mau kita apa, jadi it's okay, kita ladenin aja gitu. Semoga lebih membuat tenang ya, karena aku juga mengalaminya setiap hari. Dan lagi nih dari mau tes, oke, dari Ibu Cece Rara atau Cece Rara ya, dia lusa mau tes psikolog, sudah dewasa usia 22 tahun tapi masih tantrum, hentak, pukul, teriak. Seberapa banyak kasus yang kayak aku? Kalau disebutkan secara kasus data angka, kebetulan aku nggak tahu secara pasti, tapi kalau dilihat dari cerita ibu, ini kan ada problem emosi ya, kesulitan mengendalikan emosi, nggak tahu triggernya apa. Saranku, ini kan aku nggak tahu dia tesnya tuh tes apa, nanti dilihat aja apakah tes pekerjaan atau tes yang lain lagi, untuk misalnya kayak mengetahui ini dia kenapa, nanti dilihat aja hasilnya sebenarnya problemnya dia tuh apa, berasalnya dari mana sih akar permasalahannya, baru kita tahu. Tapi ini menurut aku sih memang perlu dikonsultasikan karena usianya sudah dewasa banget, dan ketika dia punya masalah pengelolaan emosi tuh belum bisa meluapkan di seperti usia mental anak usia 22 tahun gitu. Jadi coba dikonsultasikan untuk tahu sebenarnya problemnya kenapa. Terus ini ibu atau bapak Panca Oklanda, sorry aku tadi gak lihat fotonya. 2 tahun belum bisa ngomong, gimana ya kakak? Nah, untuk bisa ngomong, belum bisa ngomong dan bisa ngomong ini juga menarik. Jadi sebenarnya ketika kita ngomongin kemampuan berbicara, itu ada 2 kemampuan besar. Jadi kemampuan dia memahami, kita ngomongnya reseptif, memahami omongan orang atau bahasa orang, sama ekspresif, dia mengungkapkan atau menunjukkan gitu. Nah, biasanya kebanyakan anak reseptifnya atau dia memahaminya udah ngerti. Dilihat dari kalau kita kasih tahu sesuatu, dia kayaknya nampaknya ngerti, tapi belum semuanya lancar mengekspresikan atau ngomong gitu ya. Nah, ini juga balik lagi, kita harus lihat juga biasanya ada beberapa kata yang sebenarnya belum jelas tapi udah bisa dia omongin. Jadi bahkan suara binatang, meong, guguk gitu-gitu tuh udah bisa terhitung satu kata gitu, atau kata yang cuma belakangnya doang, misalnya kayak num jadi minum jadi num gitu, itu juga terhitung kata gitu. Nah, coba lihat, ada sih beberapa VT kita, aku agak lupa itu ada detailnya. Jadi dari usia bayi sampai kalau nggak salah 3 tahunan itu berapa kata sih yang sudah bisa dia ucapkan. Jadi itu ada rentangnya, jadi nggak pasti kalau 2 tahun tuh langsung misalnya sekian kata gitu. Nah itu ada rentangnya. Tapi kalau dirasa memang sampai usia 2 tahun, kayak misalnya bababa, mama belum, terus kayak misalnya potongan kata num juga belum misalnya, atau bunyi suara tertentu juga belum, mungkin coba dikonsultasikan karena itu kayaknya butuh lebih detail untuk tahu problemnya itu kenapa. Tapi kalau udah, berarti mungkin kita aja yang miss. Kadang-kadang orang tua kayak itu kayaknya belum bisa ngomong deh, baru kayak ngungkapin kata-kata biasa doang gitu, belum ngomong gitu. Itu tadi. Jadi ada dua hal yang reseptif, ekspresif, dan sebenarnya apa sih yang terhitung kata. Dan nanti coba dilihat kalau misalkan semuanya miss, sebetulnya kenapa. Biasanya sih di area 2-3 tahunan itu di rentang segitu ada yang namanya fase naming explosion, atau tiba-tiba dia ngomong banyak banget padahal tadi nggak ngomong. Anakku tuh maksudnya mengalami hal itu. Jadi anak aku itu di usia 2 tahun 3 bulan tahu-tahu rame banget kata-katanya, dan udah kayak satu kalimat bisa 3-5 kata. Sebelumnya ya cuma sepatah-patah doang, bahkan nggak ngomong gitu. Kadang-kadang kayak cuma suara binatang doang, atau kayak ya dia nggak mengungkapkan lah maksudnya dia apa. Tapi setelah 2 tahun 3 bulan tiba-tiba dia cerewet banget. Jadi coba ibu lihat lagi kira-kira tadi ada nggak yang memenuhi hal yang ibu penasaran ini itu gitu. Semoga membantu ya bu. Terus juga terlambat bicara, tapi ibu Roro udah terapi sejak lama tapi masih belum jelas kata-katanya. Nah ini kebetulan lebih ke ini sih,
coba lihat dulu dari terapi tuh yang terjadi tuh apa, report dari terapisnya seperti apa gitu. Karena ini aku juga belum tahu nih Ibu Roro anaknya usia berapa gitu. Karena kalau udah ada terapi biasanya tuh ada progres yang kita bisa lihat kan, problemnya tuh ada di mana untuk tahu. Karena ini aku nggak bisa jawab nih kalau udah ada terapinya juga apa, terus kemudian udah sampai mana, dan apakah menurut dari terapisnya sebenarnya udah ada perkembangan walaupun sedikit. Tapi kadang kita sebagai orang tua tuh gatel gitu, maunya progresnya langsung, omongannya banyak gitu. Apakah misalnya tadinya dia cuma bisa 5 kata, sekarang setelah setahun terapi udah bisa kayak 25 kata, itu juga itu banyak banget gitu. Jadi kayak kita lihat lagi sebenarnya dari terapisnya kenapa nih, ditanya dulu progresnya sampai mana. Terus cara ngademin anak tantrum umur 1,5, Ibu Agustia Nurai ini. Ya ini lagi-lagi ngademin anak tantrum ini kita kenal dulu sama karakter anaknya Ibu. Jadi biasanya sih aku itu tadi, ini tipe anak yang memang bisa langsung kita, pertama kan sebenarnya harus kita tenangin dulu ya gitu. Jadi kita kayak entah kita peluk gitu, atau ada yang kayak anak aku kita diemin, tapi kita bilang kayak mami di sini ya, nanti kalau udah tenangan mami hampirin. Nah, terus nanti kita lihat nih kalau emang tipenya yang kayak kedua atau yang pertama lah, kalau udah reda biasanya kan ada suara tangisan yang dia terisak, dari yang dinangis kasus terisak itu biasanya diminta tolong gitu. Nah itu kita sebutin tuh perasaannya, kamu marah ya, kesel ya, dan kenapa. 1,5 tahun kalau anakku dulu biasanya problemnya dia lagi main nih, kayak main balok atau main apapun gitu, terus mainannya runtuh lah, atau kayak dia nggak bisa buka sesuatu lah, tuh dia langsung marahnya tuh kayak ditinggal ibunya ke pasar gitu. Nah itu ya udah aku sebutin, oh marah ya gara-gara tadi nggak bisa masang ini atau nggak bisa. Jadi aku ceritakan pengalaman dia gitu, karena kan kadang-kadang dia juga nggak tahu dia marah kenapa gitu. Nanti kalau dia bilang iya, oh ya udah nggak apa-apa, kalau udah agak tenangan baru kita kasih solusinya. Sama kalau terjadi di tempat umum atau di tempat yang menurut ibu bahaya, kalau dia guling-guling atau marah-marah, kita bisa pindahin langsung ke tempat yang lebih aman supaya gampang juga untuk lebih tenang. Kadang-kadang sih kalau mau kita bisa bikin area safe place atau tempat nyaman yang isinya barang-barang favorit dia. Jadi ditaruh bantalnya, bonekanya, atau apapun yang dia suka supaya membantu dia tuh untuk menenangkan diri juga gitu. Terus sebentar, itu tadi 5 anak tantrum. Terus tapi pas nyuruh anak umur 9 tahun Ibu Erva, cara menghadapi anak yang kalau dilarang kayak disuruh, tapi pas nyuruh juga gak nurut. Sorry, aku agak kurang jelas. Jadi gimana? Kalau dilarang dia malah melakukan atau gimana Bu? Boleh diperjelas ya? Aku kurang paham maksudnya. Terus ini anakku belum bisa ngomong Kak, tapi Ibu Agustia lagi ya, anakku belum bisa ngomong Kak, tapi suka ngoceh nggak jelas gitu. Apa itu tandanya mau bisa ngomong? Itu sebenarnya udah omongan. Kalau dia udah ngomongin kata-kata gitu sebenarnya udah omongan, cuman mungkin belum jelas gitu. Jadi itu udah bisa dihitung kata Ibu. Kalau dulu anak aku bahkan kayak cuman itu tadi, misalnya belakangnya doang atau suara tertentu dia ikutin, itu sebenarnya jumlah kata itu masuk kata yang kita bisa hitung, dia udah bisa. Terus nanti coba dicek ya salah satu VT tentang jumlah kata yang anak kuasai itu, nanti bisa dilihat tuh. Dulu sih kalau aku catatin sih, pingin tahu aja dia udah seberapa. Jadi sebenarnya udah memang lagi belajar ngomong, dan yang paling bagus adalah tiap hari kita ajak ngomong langsung, interaksi langsung. Itu kenapa aku selalu bilang gadget kalau bisa dikurangin, karena interaksi 2 arah langsung itu yang mempercepat anak untuk bisa berkomunikasi atau berbicara. Jadi bukannya gadget buruk banget kita berikan di bawah anak 18 bulan, tapi memang bukan alat stimulasi atau alat pengajaran yang baik untuk membuat anak lebih paham ngobrol atau berbahasa. Karena kan kontrolnya tuh ada di videonya yang dia tonton gitu. Jadi nggak 2 arah. Kalau kita kan ngomong, aku ngomong nanti dibalas lagi sama anaknya langsung gitu. Makanya ajak ngomong, ajak baca buku cerita, ajak nyanyi supaya makin terstimulasi dan makin banyak kata-kata yang bisa dia ucapkan atau tiruin gitu. Terus ini umur 5 tahun. Sebentar ya, aku lagi lihat pertanyaannya. Umur 5 tahun dari Ibu Salbijo, masih kesulitan mengungkapkan lebih dari 3 perkataan. Diajarin harus ikut moodnya dia. Kalau 5 tahun ini mungkin bisa dikonsultasikan juga sih, karena harusnya kalau 5 tahun tuh, kalau 3 tahun aja tuh dia udah bisa dalam 1 kalimat 3 kata. Nah ini kayaknya perlu
aku ketahui lebih lanjut kalau mau misalnya konsultasi gitu, untuk tahu nih sebenarnya problemnya apa yang membuat dia susah mengucapkan lebih dari 3 kata. Coba aku scroll juga lagi, tadi ada apa nih, sebentar. Oke. Nah, terus juga ibu Oke. Ini dari Ibu Eva Novia. Anak aku laki-laki usia 4 tahun. Sebelumnya bisa mengungkapkan emosinya dengan kata-kata, aku lagi marah, aku lagi sedih. Tapi akhir-akhir ini kalau lagi marah sambil teriak-teriak dan ngomel-ngomel. Jadi ada perubahan ya. Yang tadinya udah bisa, terus tiba-tiba jadi kurang bisa kontrol emosinya. Padahal udah sempat bisa nih gitu. Gimana ya cara ngatasinnya? Karena kadang aku jadi ikut kebawa emosi karena susah diomongin. Biasanya kalau terjadi ada perubahan mendadak atau penurunan kemampuan tuh kayak misalnya tadinya udah nggak ngompol jadi kompol, atau misalnya tadinya udah bisa nih moodnya baik tiba-tiba moodnya buruk gitu. Nah ini dicari tahu Bu, sebenarnya belakangan ada nggak kejadian yang perubahan yang terjadi di anak. Aku nggak tahu, misalnya punya adik, atau misalnya ada ruangan yang berubah di rumah, atau misalnya ada stres baru nih dari sekolah. Stres tuh nggak 100% buruk ya gitu, atau dari rumah gitu. Jadi stres tuh adalah tekanan aja sih definisinya gitu. Cuman stres ini tergantung, ada anak yang bisa dikasih tingkatan stres untuk setiap anak, dan orang-orang tuh beda-beda gitu. Jadi biasanya kalau ada perubahan perilaku itu tuh ada pencetusnya, ada awalnya kenapa gitu. Apakah ada perubahan tadi, ada transisi, atau ada tambahan masalah lain yang membuat dia jadi kayak gini gitu. Jadi cara ngatasinnya kalau kita ya sebenarnya sih kalau cara ngatasinnya di usia-usia segini tuh ya kalau dia marah atau ngomel tetap sama sih, kita kasih waktu untuk ya udah kalau kamu mau marah nggak apa-apa, tapi marahnya di mana gitu. Nanti kalau dia udah redaan tanya, tadi kenapa kakak marah gitu, atau tadi kenapa adik, dan tanya seperti apa. Tapi aku sarankan untuk coba cari tahu lagi ada perubahan apa sih di dia, atau lagi ada keresahan apa yang membuat ini jadi begini gitu. Atau mungkin kadang kita suka nggak ngeh apakah karena kemarin kitanya juga misalnya orang tuanya lagi ada stres tertentu juga, jadi lebih mudah marah ke bawah nih di anaknya. Suka ada kayak gitu juga sih. Jadi perlu dicek di rumah, di masing-masing anggota keluarga itu ada perubahan apa, dan sempat ketular ke anak nggak, atau anaknya sendiri mengalami perubahan apa gitu. Terus itu coba dilarang main tapi dia tetap pergi. Oh ini yang tadi Ibu Eva ya, yang 9 tahun. Dikasih tugas, aku bilang dilarang main, tapi dia tetap pergi. Atau pas dia lagi kerjain tugas, udah bosan disuruh main dulu, dianya malah gak mau. Oke, jadi gini. Kalau tentang ini, kalau tentang aturan di anak-anak yang sudah lebih besar tuh mungkin udah TK ke atas gitu ya. Biasanya kita harus bikin persetujuan di depan gitu, perjanjian kayak kapan-kapan aja nih, apa-apa aja, misalnya kalau lagi belajar seperti apa, terus kalau boleh nggak bolehnya apa. Terus juga ini kita mesti lebih ngeh juga anak kita tuh fokusnya sepanjang apa gitu. Jadi misalnya biasanya aku ngitungnya gini sih, kalau anak sampai 10 tahun ya itu 1-3 menit kali usianya gitu. Jadi misalnya kalau 9 tahun 9-27 menit dikali 9-27 menit. Kenapa? Berarti per 27 menit lah kira-kira. Itu untuk hal yang dia sukai ya. Harus ada break gitu. Kayaknya dia perlu istirahat gitu. Nah istirahatnya, kalau sekarang kan semuanya mungkin dikerjakan online atau dia capek. Nah istirahatnya coba bergerak. Misalnya ambil waktu 5-10 menit. Tapi ini juga harus dikomunikasikan ke anak. Misalnya kita bisa, nanti kalau bel bunyi kamu istirahat ya. Misalnya kita melihat dia butuh itu. Atau sesimpel kalau misalnya dikasih tugas terus dilarang main tapi main gitu, misalnya kita bilang sih ke dia, tapi kan ini masih jam tugas, coba kamu tenang dulu dengan cara lain, mainnya nanti gitu. Nanti kalau udah ditanya ada kesulitan nggak, maksudnya kamu kenapa sama tugas ini, karena kita mesti lihat di tugas apa yang dia selalu kayak begini, atau di hal seperti apa yang dia kayak gitu. Mungkin bisa membantu kita menjawab juga, karena kan ada yang dia ngerjain tugas udah bosen tapi dia tetap mau, disuruh main malah nggak mau gitu. Nah ya kita tanya, mungkin kebutuhannya bukan main, atau mainnya tuh berbeda. Misalnya dia mau ngapain yang menurut kita tuh kayak nggak istirahat, tapi buat dia itu istirahat. Jadi kita tanya lagi sih, kalau 9 tahun biasanya kamu harapannya tuh gimana. Makanya jangan lupa tiap hari tetap ada quality time sih untuk nanya yang hal-hal yang bukan cuma nanyain PR-nya gimana, sekolahnya gimana, tapi kita tanya hari ini yang bikin kamu senang apa, hari ini bikin kamu kesel apa,
Terus kayak ada nggak hal yang mau kamu ceritain gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita masuk dari perasaan, kayak kita tanya yang seneng apa, yang nggak seneng apa, dari situ kita bisa lebih gali kesulitannya anak itu apa. Biasanya sih kalau aku yang kulakukan kayak gitu ya. Berlaku juga ke klien-klienku yang umurnya segini-segini, karena sebenarnya mereka udah bisa ditanya gitu untuk tahu itu kemauannya atau yang bisa membantu mereka tuh apa gitu. Terus sebentar, solusi untuk anak sekolah daring umur berapa ibu, dan solusi yang dibutuhkan solusi apakah ibu Akila? Biar aku bisa membaca juga, karena emang pada banyak yang bosen juga sih anak-anak. Belakangan aku juga dari tahun lalu lah ya, banyak yang konsultasi masalah nih, bingung banget memotivasi diri sendiri untuk sekolah daring. Jadi aku perlu tahu juga nih masalah yang dihadapi itu apa gitu. Terus Ibu Kiskis, anakku 18 bulan kalau lagi marah suka buang-buang dan lempar-lempar mainan. Sama. Jadi ada memang fasenya tadi 18 bulan. Kalau anakku ya waktu umur segitu lebih sering lempar-lempar gitu. Memang karena memang itu tadi ya, dia tuh kurang bisa mengontrol emosinya. Jadi masih lagi latihan nih, periode latihan, dan perlu kita bantu gitu. Jadi ibaratnya bukan nggak normal atau bukan nakal, tapi lebih ke itu memang fase perkembangan dia, karena nggak bisa kontrol emosi, dia jadinya lempar barang atau marah atau guling-guling gitu ya. Dan kalau buang-buang lempar-lempar mainan, biasanya aku bilang sih di awal kayak ya udah nggak apa-apa kalau dilempar mainannya, tapi karena udah dilempar, jadi aku kasih tahu sebelumnya, mainannya ibu taruh atau mami taruh di atas ya, yang dia nggak bisa pegang gitu. Jadi kalau mau main lagi besok, atau kamu main yang lain, boleh main tapi main yang lain, karena yang tadi kan udah dilempar gitu. Tapi suaranya harus cool supaya kalaupun dia marah kita nggak kebawa marah gitu, biar dia tahu oh memang ini ada aturannya, tapi ya boleh main yang lain, tapi konsekuensinya kalau dia lempar barang ya barangnya baru bisa dipakai lagi besok gitu. Jadi kalau aku sih biasanya kayak gitu, dibanding aku ancam buang atau aku marahin. Karena gini, kalau kita marah atau kita memberikan ancaman atau kita mukul anak, anak itu sistem belajarnya itu dari hal yang menyenangkan kan buat dia. Dan semakin orang ketika dia nggak tenang, jadi anak tuh sebenarnya nggak kepingin tantrum, itu memang respons, nggak kepingin marah gitu, itu emang respons dari dia nggak berdaya nih mengatur emosinya. Itu kan udah tertekan banget tuh dia. Kalau kita makin marah ke dia, bukannya makin tenang, dia malah makin ambiar gitu. Makanya malah jadi dua-duanya bisa jadi ngamuk gitu, dua-duanya, anak yang tantrum, ibunya juga tantrum. Jadi yang perlu kita lakukan, sesusah apapun aku bilang untuk tenang dulu, kita latihan tenang dulunya itu gitu, karena itu kuncinya sih. Kalau kita tenang, dia lebih cepet juga redanya gitu. Tadi kayaknya aku lihat ada pertanyaan tentang tidur ya kalau nggak salah, anak yang gimana caranya tidur lebih, oh ya nih, Ibu Rina Deus, gimana agar anak bisa tidur awal dan bangun awal. Ini balik lagi ke rutinitas sih. Ini belum pernah kita bahas sebetulnya, walaupun aku pengen banget sih bahas gitu. Jadi rutinitas ini di anak-anak penting banget, terutama ibu-ibu yang anaknya masih di bawah 2 tahun atau setahun lebih baik bahkan dari lahir gitu ya. Jadi rutinitas ini tuh ngaruhnya jangka panjang banget gitu. Jadi rutinitas itu adalah anak punya perkiraan jadwal dan urutan kegiatan lah, urutan kegiatan sebenarnya yang jelas dari kehidupan dia gitu. Kenapa? Karena kan dunia ini kan ganti-ganti. Dan rutinitas tuh hal yang bisa diprediksi anak, sehingga membantu dia juga untuk lebih tenang. Yang nanti kedepannya tuh banyak manfaatnya, mulai dari dia lebih mudah menenangkan diri, lebih mudah kita prediksi kapan dia supaya nggak tantrum atau nggak marah, kemudian juga lebih disiplin gitu anaknya. Jadi dimulai dari segalanya tuh, misalnya kalau dulu aku kayak nyusu gitu ya pas ASI, itu kan ada, kalau dari dokter kan ada aturannya, misalnya kayak nggak boleh lebih dari 30 menit, atau kayak misalnya per 2 jam sekali setelah dia 3 bulan gitu. Dan begitupun untuk urusan makan dan tidur, kapan dia harus tidur siang, kapan harus tidur malam. Dan semakin kecil kita ajarin, semakin mudah hidup kita gitu. Jadi aku dulu tipe yang kalau kemana-mana, misalnya dulu waktu belum pandemi, mau ke mall gitu ya, aku ngitung 2 jam lagi tuh 3 jam lagi anak aku tidur, pakai macet Jakarta, jadi kayak perjalanan berapa lama. Jadi aku udah tahu aku mainnya cuman ke mall yang mana yang dekat atau kemana, nanti pulang lagi di jam anak aku 30 menit sebelum tidur, supaya dia punya siap-siap untuk tidur. Dan untuk tidur sendiri ada ritualnya, kayak ritualnya tuh yang atau rutinnya itu yang aku pertahankan. Jadi kayak misalnya matiin lampu, baca buku gitu, sampai dia ngantuk gitu. Jadi pola berulang itu yang memudahkan anak untuk lama-lama dia jadi ngantuk sendiri. Nah, kalau pertanyaannya gimana caranya bisa tidur awal dan bangun awal, ya tidurnya kita awalin gitu. Jadi misalnya gimana ya, misalnya aku nggak tahu nih umurnya umur berapa gitu, tapi coba deh dicari informasi tentang tidur siangnya masih butuh berapa lama gitu, tidur siang nggak dia gitu. Jadi
kadang-kadang kita mikir anak nggak tidur siang supaya malamnya bisa tidur seharian gitu sampai pagi. Nggak juga, justru itu kayak mengganggu ritme dia di beberapa anak. Jadi kita cek lagi tidur siangnya gimana dan jam berapa. Kalau tidur siangnya terlalu sore, jam 3, jam 4, dia akan tidur lebih malam biasanya. Jadi tidur siangnya dicek lagi jam berapa. Terus sebelum tidur malam tuh ada ritual. Kalau aku, jadi anak aku tuh mandinya bukan sore. Jadi sore abis dia makan dulu. Abis makan dia baru mandi malam nih. Baru mandi malam sekitar jam 6, jam 7 lah dia mandi. Nanti setengah 8 udah masuk kamar. Setengah 8 masuk kamar, itu nanti aku udah ada urutan kegiatannya. Jadi baca satu buku. Abis baca kita bukan baca tapi kayak mendongeng dengan tangan gitu. Abis mendongeng dengan tangan kita berdoa. Abis berdoa kita dua-duanya merem. Aku merem, dia merem, supaya membantu dia untuk bisa tertidur. Tapi jangan salah bahwa itu prosesnya nggak semudah itu, karena ada banget waktunya dia nawar kayak mau baca satu buku lagi, mau baca satu lagi, terus nangis segala macam, ada banget. Jadi kalau waktu itu terjadi pada saat aku, karena dia sempat, sekarang kan dia paling lama tidur setengah 9, jam 9 tuh lama banget deh, tapi kebanyakan dia setengah 9 udah paling lama gitu ya. Kalau kadang-kadang jam 8 lewat tuh udah tidur. Nah itu aku biasanya dulu mundurin ya, jadi aku masukin kamar lebih dulu, dan kalau dia masih banyak kepingin ini itu ya aku bilang, oh iya mami tahu kamu pingin ini, tapi kan tadi udah, tapi kan ini gitu. Jadi kayak lebih ke kita omongin lagi bahwa nggak bisa, karena sekarang jamnya tidur, yuk kita coba yuk, terus kita bantu tenangin. Kadang ya aku elus-elus, kadang ya udah kita muter di kamar, atau oke, sampai 2 buku lagi terus udah ya, semua udah gitu. Jadi kita ada boundaries atau batasannya juga, sudah tidur gitu. Nanti lama-lama dia akan ngikutin nih. Tapi itu tadi urutan kegiatannya mesti jelas setiap hari kayak gitu. Dan perhatikan apa yang membuat anak lebih gampang tidur. Kalau anak aku digelapin dan dia sensitif suara, jadi aku kadang masih pakai white noise, kayak bunyi yang zzz gitu. Atau ya kalau dia nggak sensitif suara ya nggak apa-apa gitu. Jadi kayak yang penting tuh rutinnya terjaga. Nah nanti dia bangunnya, aku pokoknya anak tuh nggak bangun di atas jam 8. Jadi kalau setengah 8 dia belum bangun tuh aku bangunin gitu. Itu dari bayi. Yang dulu sih waktu bayinya banget jam 5, jam 6 udah bangun ya. Sekarang udah mulai kayak agak jam 7, setengah 8 gitu. Nah supaya lebih pagi kayak gitu. Jadi mundurin dan ritual tadi dipertahankan. Dan perubahannya itu bisa 2 bulan, bisa sebulan, bisa ada yang 2 minggu. Jadi beda-beda tiap anak. Yang penting kita konsisten gitu aja. Yang susah adalah kitanya konsisten dan sabar sih Bu. Jadi dan Bapak. Jadi itu tadi kalau mau dicoba ya, kita mundurin jamnya, ritualnya diperhatikan, terus juga 1 jam sebelum tidur jangan dinyalain gadget, dia bisa lihat karena ngeganggu. Kayak kita kalau lagi nge-scroll kan kita jadi ngantuk ya. Dan ketika nidurin jangan melakukan kegiatan yang aktif banget gitu, menstimulasi dia untuk aktif lagi. Jadi semuanya toning down lagi gitu. Kayak kita lebih tenang, lebih kalem, supaya dia juga lebih gampang ngantuk gitu sih kira-kira. Panjang ya kalau ngomongin rutinitas, nanti kapan-kapan kita bahas deh di VT. Terus oke, salah satu salah nggak anak kalau ditakut-takuti untuk memenuhi keinginan orang tua, anaknya usia 4 tahun, ini nonim. Tadi kalau Ibu Aviana nih gimana atasi anaknya suka begadang, kayak tadi lagi ya, balik. Jadi kita lihat lagi kebutuhan-kebutuhan yang tadi aku ceritain gitu. Kalau misalnya ditakut-takutin memenuhi keinginan orang tua, jadi gini sih, kalau ditakut-takutin itu kan sebenarnya anak nggak belajar, dia nggak tahu apa sih yang boleh dan nggak boleh, atau hal yang dilakukan maksudnya salah atau nggak salah lah gitu. Dia taunya cuman diancam doang kan, sementara anak-anak umur segitu tuh lagi haus-hausnya bereksperimen, dia pingin ini pingin itu gitu kan. Jadi mungkin bukan karena dia bandel, tapi dia penasaran sama sesuatu yang dia kerjain itu gitu. Dan karena kitanya mungkin gedek juga gitu kan, namanya juga ibu-ibu ya, aku juga paham sih. Yang paling gampang kita takut-takutin. Nah tapi takut-takutin ini satu tadi, yang pertama di jangka panjang, mungkin nggak sekarang, dia jadi nggak tahu sebenarnya perilaku dia bener atau enggak, karena dia menuruti karena takut kan sama orang tua gitu. Terus yang kedua, kalau nggak ada orang tuanya, dia bisa melanggar hal yang kita tetapkan itu tadi, karena dia cuma tahu yang penting orang tuanya nggak marah gitu. Dan ditakut-takutin ini kan sebenarnya lebih ke arah ada sesuatu kebohongan yang kita ucapkan kan, nanti ditangkap polisi atau nanti apa gitu kan. Nah jadi aku baru baca penelitian dan ini terjadi gitu ya, kalau kita kadang-kadang kita bohong, misalnya nasinya nangis atau apa gitu, kita pikir nggak apa-apa, tapi ternyata di penelitian itu ketemu kalau orang tua sering nakut-nakutin atau sering ngebohongin dengan nakut-nakutin itu, atau ngancem kan sebenarnya juga biasanya juga nakut-nakutin aja kan, bohong juga.
pas gedenya anaknya juga lebih mudah berbohong karena dia lihat caranya menyelesaikan masalah juga seperti itu. Jadi ini sebenarnya efek jangka panjang sih. Kalau lihat dari sekarang memang cepet, tapi jangka panjangnya repot gitu. Nah, ibu mau bertarung di periode yang mana? Yang sekarang dia masih kecil jadi bisa kita biasakan, atau yang apa-apa sekarang kita takut-takutin biar dia lebih gampang nurut, tapi nanti kalau pas remaja, pas udah gede, nah ngerisetnya susah banget tuh karena udah terlanjur jadi kebiasaan gitu sih. Gitu. Terus hiperaktif tuh kayak gimana? Nah, kalau ini harus dikonsultasikan karena ini matanya ahli yang bisa lihat kapan anak kebanyakan energi, kapan dia emang hiperaktif gitu. Jadi nggak bisa ditebak-tebak sendiri. Kalau kita lihat, oh anaknya aktif banget, kayaknya nggak mau duduk diem gitu. Lihat dulu, harus dibawa juga gitu. Kalau dia masih bisa konsentrasi ke 1-2 kegiatan, sebenarnya dia bisa konsentrasi. Cuman cara belajarnya dia nggak hiperaktif, cuman cara belajar dia memang lewat bergerak, dia harus gerak. Jadi kayak anak aku tuh kalau disuruh duduk terus kayak misalnya kita ngajarin gitu ya warna gitu, hijau kuning gitu, aduh marah banget dia bakal muir-muir terus. Akhirnya dulu aku ajarinnya kayak sambil lari-lari, jadi barang-barang yang ada warnanya tuh aku sebar-sebar, ambilin mami bola yang warna merah, lari deh tuh dia gitu. Nah itu lebih cocok buat dia. Jadi itu tadi, kalau hiperaktif tuh harus kita lihat lagi. Terus kalau emosian dan hiperaktif, aku perlu tahu juga sih kayak treatment yang dilakukan. Tadi kan ada pertanyaan itu, sama terapisnya tuh apa, dan hiperaktifnya maksudnya seperti apa. Dan biasanya sih aku nggak fokus di diagnosisnya ya, kayak misalnya hiperaktif atau misalnya depresi atau apa, tapi aku lebih ke masalah dia di area mana. Jadi kalau kita ngomongin psikologi tuh ada di area berpikirnya dia kah, bahasanya dia misalnya salah satunya, atau emosinya dia, atau perilakunya dia nih. Misalnya perilakunya itu nggak mau duduk diam, nggak mau ini, nggak mau itu. Nah kalau kita fokus ke perilakunya, kita jadi tahu sumbernya apa dan yang harus diperbaiki duluan tuh yang mana gitu. Jadi coba tanya lagi sih ke hiperaktif, ke terapisnya, kalaupun hiperaktif tuh problem dia spesifik di area yang mananya gitu. Karena tadi harus diperiksa dulu kan, karena banyak banget nih ciri-cirinya. Terus oke, bentar ya. Oh, tadi ada pertanyaan, kalau mau konsultasi dan bayarkah? Iya, kalau 3 generasi sih bisa dikontak di Instagram 3 generasi, itu ada linknya untuk kalau mau konsultasi gitu. Nanti akan dari admin, kita akan lihat kasus yang mau dikonsultasikan apa, nanti akan direkomendasikan ke psikolognya siapa. Kalau mau tanya biaya dan lain sebagainya, karena aku nggak tahu, nggak hafal, jadi bisa tanya ke adminnya langsung gitu untuk janjian gitu. Dan bisa online juga sekarang, jadi kalau belum perlu ketemu, kita bisa online dulu. Nanti kalau misalkan perlu banget, baru nih kita cari tempat-tempat di 3 generasi. Praktek tuh ada di mana? So far kita ada 2 tempat praktek, di Bintaro dan di Jakarta tuh di Kemang gitu. Kalau di Kemang di Klinik Brawijaya Kemang, kalau di Bintaro ada di GIM di Bintaro sektor 7 gitu. Jadi bisa dikontak di 3 generasinya nanti kalau mau. Terus ini ada, sebentar, anak saya usia 3 tahun, susah minta maaf, gengsi untuk minta maaf padahal sudah dicontohin. Nah gini, jadi kalau 3 tahun memang belum ngerti sih sebetulnya. Jadi gimana ya, 3 tahun itu kan masih belajar mengontrol emosi dan masih susah. Kemudian juga kemampuan empatinya tuh belum tumbuh dengan baik gitu. Jadi memang dia masih banyak eksplorasi banget gitu. Dan sudah dicontohin bagus, justru ya memang yang paling benar adalah kita terus mencontohkan gitu. Nah dan ini juga termasuk contoh ini tuh kayak gimana, misalnya kayak kalau kita berbuat salah sama dia ya kita minta maaf, atau kalau kita berbuat salah sama pasangan atau sama lingkungan sekitar, kita minta maaf biar dia lihat aja, biar terbiasa gitu. Dan nanti juga biasanya anakku juga pernah banget dalam fase ini, dan sebenarnya belum ngerti juga sih dia. Aku ada buku-buku cerita gitu, salah satu yang aku suka sih Ciki Monkey ya, dia ada yang judulnya sorry atau maaf gitu. Tapi ada juga sih buku-buku bahasa Indonesia yang spesifik ceritanya tentang maaf, aku bacain gitu. Jadi aku kasih tahu dia tuh kenapa dia minta maaf. Termasuk kalau lagi nonton, makanya tontonan anak itu perlu dipilih sama orang tuanya. Walaupun kan sebenarnya kalau 3 tahun tuh jatahnya 1 jaman lah ya nonton. Aku cari acara-acara yang memang ada pesan moralnya lah gitu. Dan pada saat nonton tuh nggak dia didiemin. Jadi abis dia nonton aku diskusiin lagi, tadi tuh kenapa ya dia minta maaf. Jadi supaya anaknya makin sering dapat konsep itu kalau memang kita mau. Tapi kalau dia belum bisa nggak apa-apa, karena usianya memang belum bisa selancar itu. Sekitar usia 4-5 tahun lah mungkin udah bisa lebih stabil, udah bisa ngomong itu. Jadi bukan selalu karena gengsi, emang dia kayaknya belum paham aja juga gitu sih.
Terus wow, terima kasih loh, pertanyaannya bagus-bagus banget. Buat Ibu Mun, makasih juga udah nontonin VT kita gitu. Nah, untuk Ola Store, bagus tidur siang atau enggak? Sampai aku lupa ya, kalau nggak salah sampai 5 tahun itu masih bagusnya masih sih. Jadi tuh ada total jumlah jam tidurnya anak gitu yang harus dipenuhi memang di anak-anak gitu. Makin gede sih makin kecil ya, maksudnya makin sedikit gitu. Kalau seanak aku sekarang 2,5 itu masih butuh sekitar 2 jam tidur siangnya, dan seharian tuh harus memenuhi 13 jam. Jadi kita tidur malam dan tidur siang tuh sangat penting ya, harus dipenuhi tuh jamnya supaya perkembangan otaknya juga bagus gitu sih. Karena ini ngaruh ke situ sih sebenarnya, ngaruh ke perkembangan otak gitu. Oke. Gimana? Oke. Sekolah daring, jam belajar ikutin jadwal sekolah, serta tugasnya juga sesuai jadwal. Kalau Ibu Erva tadi sambungan, sekolah daring jam belajarnya ikut jam sekolah, setor tugas sesuai jadwal. Jadi kalau kabur dan main pas jam belajar daring, kita juga sambil kerja pusing gitu. Nah ini diamatin aja Ibu, itu di pelajaran-pelajaran kayak apa aja. Terus diajak ngomong juga sih anaknya. Kita bilang kita akuin aja sih, kita ngasih tahu kalau kamu bosen ya, namanya juga daring kan ya, untuk kita aja bosen banget, apalagi anak-anak. Kamu capek ya gitu, tadi makanya nggak mau belajar gitu. Kenapa kira-kira capeknya, apa yang bikin capek, kita tanya. Karena bisa jadi pelajaran tertentu atau guru tertentu yang membuat dia juga jadi malas gitu ngerjain gitu. Nah nanti kalau dia udah ngomong, kita kayaknya perlu komunikasi sama pihak sekolah juga gitu, untuk ngasih tahu anaknya kebutuhannya itu apa. Aku pernah banget waktu itu konseling untuk, bukan konseling sih, ada acara materi untuk anak-anak SMP 1 Jakarta mengenai si sekolah daring ini. Dan banyak banget memang yang curhat kalau bosan, gurunya nggak menyenangkan, terus kayak juga nggak termotivasi karena kayak ya kangen teman dan segala macam. Jadi yang pertama sebenarnya karena situasinya nggak ideal, kita ekspektasinya juga diturunin, kita tanya dulu dia kenapa, tapi sambil komunikasiin ke gurunya, nih anakku punya masalah kayak gini, kira-kira dari sekolah bisa bantu apa ya. Karena kalau memangnya membosankan materi sekolahnya misalnya, atau gurunya yang ngajarnya membosankan, kita kan sebagai orang tua perlu juga ya bilang ke guru, ini anaknya nggak cocok nih dengan cara seperti ini, bisa dibantu nggak. Atau ya kalau dia bosan misalnya ternyata delivery materinya atau penyampaian materinya, mungkin kita bisa sama-sama cari tahu setelah dia curhat sama kita misalnya bisa belajar pakai apa ya, kita cariin video yang menyenangkan, jadi dia lebih gampang juga nerima. Karena kadang metodenya, kemudian juga gurunya, atau memang dia lagi ada masalah juga nih, makanya dia kayak lagi anggot-anggotan gitu nggak mau belajar. Jadi kita lihat, karena akar masalahnya biasanya beda-beda Ibu Erva. Nah terus ini ada satu pertanyaan yang di luar parenting, tapi terima kasih sudah bertanya. Untuk Elzarah, gimana caranya kita menggapai keyakinan bahwa dia adalah orang yang tepat untuk kita? Nah, ini memang kalau aku sih biasanya kita lihat dari misalnya kalau mapan, bukan cuma secara finansial tapi emosional gitu. Kita lihat selama kita berkonflik sama pacar kita, itu tuh menyelesaikannya gimana? Apa selalu meledak-ledak dia, atau dia bisa tenang dan bisa kita juga jadi bisa tenang gitu, kitanya tenang dan dia tenang. Terus juga kemarin juga banyak banget yang komen kalau kebahagiaan tuh kita harus bahagia dulu sendiri. Benar, jangan menggantungkan 100% kebahagiaan kita pada pasangan. Jadi kitanya harus utuh, pasangannya harus utuh supaya bisa bersatu. Jadi konsep you complete me tuh nggak ada, karena kita harus sama-sama komplit supaya bisa bergabung lagi gitu dengan lebih oke kingdomnya. Waalaikumsalam Aiza Konita. Kemudian juga kita lihat lagi apakah pasangan kita tuh menghargai kita sebagai seorang individu. Maksudnya nggak terlalu melarang-larang kita, nggak terlalu posesif, menghargai pendapat kita, dengerin pendapat kita. Karena itu penting banget di rumah tangga tuh. Nggak semuanya, ibu-ibu bisa bantu dijawab ya, nggak semuanya indah, nggak semuanya selalu bahagia ya ibu-ibu gitu. Jadi banyak banget kita mesti berkompromi, banyak mesti bagi tugas. Yakinkan, kita lihat kita sama pasangan kita sekarang gimana sih caranya mengerti satu sama lain, kematangan emosionalnya seperti apa. Yang terakhir sih kalau aku sih memang nggak ada cara lain, kita berdoa aja, semoga memang yang sudah kita yakini ini memang diridoi juga gitu sama semuanya, dan memang ini jodoh kita sih. Terakhir sih emang gitu ya, karena nggak bisa 100% bener-bener yakin banget nih kita nggak bakal terjadi apa-apa. Apalagi kapal rumah tangga, the ship is not, the relationship tuh shipnya is not always floating gitu, sometimes it's sinking and it's okay gitu. Jadi kayak kadang kita naik lagi gitu. Terus semoga menjawab ya gitu. Kalau mau konsultasi atau konseling persiapan pernikahan juga bisa, ketiga generasi bisa. Terus ada lagi
wow banyak. Aku akan coba jawab dari yang pertama ya. Ini dari tim aku udah dikumpulin. Terus bagaimana menyembuhkan dari apri luka masa kecil agar tidak berefek saat punya anak. Nah kalau ini kalau apa namanya, nggak apa-apa Elzara, ini sebenarnya bahas semuanya. Cuman kebanyakan yang datang ibu-ibu, jadi thank you banget kamu udah nanya gitu. Jadi mungkin malah bisa dapat pertanyaan jawaban-jawaban dari ibu lain juga. Sama-sama, ini lagi Q&A kok, jadi apa aja boleh. Nah terus ini nih tadi luka masa kecil. Pertama, selamat bahwa kamu udah memikirkan hal ini, karena nggak semua orang sadar bahwa ada luka masa kecil yang kemudian nantinya bisa mengganggu pengasuhan kita. Karena kebanyakan, mungkin beberapa ibu sekalian yang juga belum tahu konsep ini mungkin ya, kadang seringkali kalau kita marah sama anak atau kita kesel sama anak, itu tuh faktornya bukan anak gitu. Jadi anak itu hanya berperilaku sesuai usianya, tapi kita punya isu sendiri yang kesenggol karena masa lalu kita dan belum beres, sehingga kita jadi marah atau jadi kesal sama anaknya. Misalnya ada anak kecil gitu ya, di bawah umur 4 tahun gitu. Ketika kita kasih makan gitu, misalnya kemudian kita kasih makan tuh kayak dibuang-buang terus gitu, dia nggak mau. Kita jadi ngerasa sakit hati karena kayak kenapa sih dia nggak ngehargain kita gitu, padahal kita udah masak susah-susah. Nah itu dicari tahu apakah bener karena kayak gitu, atau kita ngerasa kenapa ya anak aku tuh nggak menghargai aku, semua orang tuh nggak ada yang menghargai aku, jadi kita kecolek isu masa lalunya. Makanya kalau kita mau lebih sabar dalam melakukan pengasuhan, kita harus berdamai sama isu masa lalu kita gitu, supaya nggak kebawa di anak gitu. Ini juga terjadi juga sih ke pasangan. Nah ini caranya gimana? Mungkin aku malah merekomendasikan coba deh ngobrol sama psikolog. Ada nggak ada masalah ngobrol, terus kita bisa bahas nih hal-hal apa sih yang sebenarnya memicu emosi nggak enak kita gitu. Dari situ biasanya nanti kita akan tahu kita punya isu apa dan kenapa gitu. Nanti belajar bareng nih untuk sama-sama berdamainya seperti apa. Karena setiap orang punya cara yang berbeda untuk memproses pemaafan masa lalu. Jadi ada yang mungkin bisa diajak mikir logis, bisa naruh hal-hal yang bisa kita kontrol dan nggak kita kontrol langsung. Tapi ada yang mungkin butuh meditasi dulu, atau kita butuh tarik nafas, atau cara-cara lain. Karena tiap orang tuh beda-beda cara healingnya. Yang pasti waktu atau time itu nggak menyembuhkan. Jadi as time goes by itu nggak ada kita bisa sembuh, kecuali kita bukan sembuh sih, bisa healingnya. Maksudnya bisa lebih berproses, kecuali kita mau untuk memang berproses. Dan satu lagi, jadi orang tua itu nggak bisa 100% kita sempurna. Kita pasti melakukan kesalahan. Tugas kita bukan buat jadi sempurna, tapi kita belajar lagi. Oh kemarin salah, ya udah besok kita perbaiki lagi. Kita salah aja, itu udah sesuatu yang harus kita selebrasi gitu sih. Jadi yang penting kita bisa balance dan bisa ngobrol sama psikolog untuk tahu nih kira-kira apa ya isu-isu yang potensial nih mengganggu kita dengan pasangan dan anak pada saat kita punya nantinya gitu. Atau pada saat sekarang kita punya, kita bisa juga kalau kita sebagai ibu-ibu atau bapak-bapak ya, gampang kesenggol, gampang marah, coba kita cek, kita ngobrol. Mungkin ada hal-hal lain yang perlu kita beresin, dan seringkali sebenarnya bukan masalah anak, tapi masalah kita pribadi gitu. Terus, ini udah jam berapa? Oke, kita punya waktu. Aku akan jawab satu pertanyaan lagi, nanti minggu depan kita ketemu lagi ya gitu, karena pertanyaannya banyak banget. Thank you banget. Bentar. Anak sering, bentar. Oke. Bun, anak usia 14 bulan apa memang belum bisa fokus? Nah, terkait fokus, ini gini, ibu tadi yang bertanya, Bu Selviani, ada sih DVT juga sih, tapi ini boleh dihitung. Jadi rata-rata ya, kita bisa ngitung untuk kayak fokus atau rentang atensi sih sebenarnya. Itu untuk hal yang dia sukai dulu ya. Itu 1-3 menit kali usia. Jadi misalnya anaknya 1 tahun, berarti rentang dia bisa fokus tuh 1-3 menit. Karena kan 1-3 menit kali usia ya. Jadi 1 dikali 1-3 menit gitu. Nah, itu 1-3 menit tuh yang paling umum gitu. Dan itu untuk hal yang dia suka. Kalau dia nggak suka ya dia nggak fokus gitu. Jadi itu hal yang wajar. Dan apalagi kalau anak-anak tuh kayak pindah-pindah gitu ya kegiatannya, umurnya 14 bulan, wajar banget emang masih kayak begitu gitu. Jadi itu tadi yang perlu diperhatikan. Coba rentangnya dia bisa nggak, misalnya kalau hal yang dia lagi suka gitu, ternyata dia bisa 5 menit bagus banget, atau 2 menit bagus banget gitu, padahal umurnya masih 14 bulan kan gitu. Jadi itu tadi ya, kita ekspektasinya. Dan memang justru 14 tahun kalau dia lagi
eksplorasi ke sana ke sini, dia lagi nyobain semuanya, itu kita harus dukung karena perkembangannya dia memang lagi penasaran sama semua hal gitu. Dan semakin kita dukung, semakin kita kasih dia ruang kesempatan untuk penasaran, semakin mudah nantinya dia besar untuk jadi pembelajar yang mandiri dan gak banyak ketakutan karena mungkin dilarang atau diomelin atau kita kayak terlalu khawatir sama dia, kayak gitu sih. Yang penting ruangannya aman gitu. Terus bentar. Kak, anakku 2 tahun, Aiza Konita. Sejak disapih, anakku selalu marah-marah gak jelas. Ya namanya juga disapih. Jadi disapihnya udah berapa lama? Karena kan disapih itu kan juga, jadi gini, anak tuh bisa tiba-tiba marah atau emosinya naik turun, atau terjadi perubahan perilaku, atau tadinya misalnya ngomongnya udah lancar tiba-tiba jadi nggak lancar, atau udah bisa nggak ngompol tiba-tiba ngompol gitu. Nah itu biasanya tuh ada perubahan besar di hidup dia. Perubahan tuh nggak selalu buruk, tapi perubahan tuh namanya perubahan, kaget gitu. Salah satunya tuh biasanya disapih. Nah disapih ini kan tadinya dia nyaman ya sama kita, nempel mulu, terus tahu-tahu disapih gitu. Ada yang hilang kan dari dia gitu, kayak ya biasanya gue nempel tiba-tiba nggak nempel lagi gitu. Nah itu yang kadang-kadang bikin uring-uringan, dan setiap anak jam uring-uringannya tuh beda-beda gitu. Jadi kayak ada yang 2 bulan kelar, 2 minggu kelar, ada yang lebih lama lagi gitu. Nah untuk hal ini sebenarnya coba kita lebih fokus, kita kasih waktu spesial ke anak. Ini kan anaknya udah 2 tahun. Dulu sih aku jadi aku kalau sibuk banget aku sambil kerja, tiap hari tuh aku spend atau menyisakan waktu 20-30 menit yang pasti ya, tapi ya kadang-kadang lebih gitu, kalau bisa lebih, misalnya di sore hari gitu. Nah itu full buat main sama anak, tapi terserah dia mau main apa. Jadi tugas aku cuman kayak yaudah nih sekarang kamu boleh ya main, misalnya dia ngambil balok, kamu lagi nyusun balok ya gitu. Nah jadi aku cuma nyebutin dia ngapain, supaya dia merasa bahwa semua hal yang dilakukan diterima aja sama ibunya. Jadi itu special time-nya dia untuk menggantikan rasa menempelnya dia itu gitu. Dan kita akan, atau kita ngikutin cara mainnya dia. Jadi intinya di kegiatan bermain itu kita bisa membuat bondingnya juga dengan cara kita ngikutin cara anaknya main. Anak biarkan mimpin mainan, kita cuma mendeskripsikan dia melakukan apa tanpa kita banyak kritik. Misalnya bolanya dilempar lebih tinggi dong kak, sekarang main yang ini dong, supaya dia ngerasa diterima dan dia ngerasa spesial lagi. Dan luangkan 20-30 menit paling sebentar sibuk-sibuknya, kalau bisa lebih panjang lebih baik, supaya dia lebih dapat lagi nih koneksinya begitu. Dan terima kasih ibu-ibu sekalian, mohon maaf karena bentar lagi aku tidurin anak, kita tinggal 3 menit. Jadi Selasa depan kita akan ketemu lagi di jam yang sama di 18.30 sampai 19.30. Dan nanti kalau misalnya ada pertanyaan, jadi teman-teman timnya 3 generasi ini akan ngumpulin pertanyaannya, nanti bisa aku jawab di sini. Jadi kayak atau sekalian pertanyaan-pertanyaan yang di sini gitu. Jadi nanti biasanya di awal-awal aku akan jawab dulu nih yang paling sering ditanyain akhir-akhir ini, sama yang ditanyain langsung di live-nya. Dan mohon maaf nggak bisa dijawab satu-satu karena pertanyaannya kan makin lama makin datang ya. Jadi selamat istirahat semuanya. Kalau misalnya masih ada yang penasaran sama episode-episode sebelumnya, mungkin mau nontonin live kita yang ada loh beberapa pertanyaan yang sebenarnya udah dijawab di minggu-minggu lalu, tapi kan kita tetap kadang butuh refreshing juga ya, kayak lupa atau mungkin pertanyaannya agak beda. Bisa dilihat di YouTube channelnya 3 generasi, jadi ke @3generasi supaya nggak ketinggalan live kita sebelumnya. Bisa lihat juga di Instagram kita, ada banyak tips-tips juga, atau di VT-VT kita. Makasih juga Jen. Terus juga ya silahkan komen di VT segalanya gitu. Jadi terima kasih, dan kabarin juga kalau mau kita bahas topik-topik tertentu. Sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat istirahat semuanya. Terima kasih.